Salam Rahayu. Kali ini saya ingin mengurai cerita tokoh Kongso, putra Dewi Maerah. Begini ceritanya. Setelah Kongso lahir dan dalam bimbingan Gorowongso, Kongso tumbuh sebagai anak remaja yang nekat dan ndugal. Gorowongso memang membimbing anaknya untuk menjadi pemberani, namun bimbingannya kepleset tidak sebagaimana harapan. Bimbingan yang diberikan Gorowongso sebenarnya bertujuan untuk mempersiapkan Kongso sebagai calon pemilik tahta kerajaan Mandura, sebab ibunya adalah istri pertama penguasa kerajaan Mandura. Dalam masa pembimbingannya pada Kongso, Gorowongso selalu menyelipkan pernyataan pada Kongso bahwa anaknya adalah pemilik sah tahta kerajaan Mandura karena dia putra permaisuri pertama Raja Basudewa. Dan pernyataan Gorowongso yang bersifat cuci otak itu benar-benar menelusup dan menancap di benak dan hati Kongso. Sebagai putra mahkota, Kongso harus mempunyai kekuatan dan kesaktian. Itulah sebabnya aku melatih kanuragan atau bela diri, serta olah batinmu, kata Gorowongso di tiap kesempatan istirahat jeda latihan bela diri. Kamu harus punya kesaktian agar kelak ketika menjadi raja, tidak seorang pun meremehkan dan melawanmu. Kalau Sang Prabu tidak mau memberikan kursi tahtanya padaku, tanya Kongso pada suatu ketika kepada Gorowongso di sela istirahat berlatih bela diri. Ya paksa dia menyerahkan padamu, kalau perlu diajak bertarung, tapi ibumu harus tahu keinginanmu. Kamu pasti menang karena telah mewarisi ilmu-ilmu langka dariku, kata Gorowongso. Kalau memang pasti menang, kita minta saja sekarang, ucap Kongso. Ya nanti, selain kamu harus bicara dulu dengan ibumu, kamu juga harus mempersiapkan diri secara baik. Jangan sampai untuk menghadapi Prabu Basudewa, kamu lembek. Paling tidak selama 7 hari dari sekarang, kamu harus mempersiapkan fisik supaya bugar, kata Gorowongso. Siap, tanggap Kongso dengan hati riang dan semangat membara. Dan benar, setelah 7 hari mempersiapkan diri, Kongso mendatangi Prabu Basudewa untuk meminta agar suatu kali nanti tahta kerajaan Mandura diberikan kepadanya. Tentu saja Prabu Basudewa tersinggung dan marah atas permintaan Kongso. Mau kuserahkan atau tidak, itu wewenangku. Kamu tidak usah desak-desak saya, kata Sang Prabu. Tapi Kongso tidak gentar. Begini saja Romo, kalau tidak mau menyerahkan, ya kita bertarung saja. Jika Romo kalah, harus menyerahkan takhta itu saat itu juga pada saya. Kalau saya yang kalah, saya akan pergi dari Mandura untuk mengasingkan diri jadi pertapa saja, ucap Kongso. Kalau begitu maumu, mari kita ke halaman belakang dan bertarung, ucap Sang Prabu terpancing ucapan Kongso, selain dia juga tidak mau diremehkan. Akhirnya, mereka benar-benar bertarung habis-habisan, hingga pada akhirnya Sang Prabu Basudewa terluka dan mengaku kalah. Karena sesuai janjinya, Sang Prabu lalu menyerahkan kekuasaannya pada Kongso dengan disaksikan Panglima dan Tetua Mandura, dan jadilah Kongso sang penguasa baru kerajaan Mandura. Demikianlah kisah Kongso merebut tahta Raja Mandura. Terima kasih sudah mengikuti cerita saya saat ini. Salam Rahayu.